Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa buat kita agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kemudian kita menyanyikan lagu nasional. Ayo maju, maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita melakukan ini dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Azia Hoiri Camit, baca lagu acara. Adetia Gusti Pratiwi, Alfiera Fitri Rofiatu Wulandari, Afifah Nur Aisyah, Agusta Sayori, Alfarizi Nur Cahyo, Alivia Gestriana Pratiwi. Materi kemarin kalian mempelajari tentang apa? Pengertian teks editorial. Jadi minggu kemarin kalian mempelajari tentang pengertian teks editorial dan ciri-ciri teks editorial. Kita akan mempelajari tentang struktur teks editorial, kemudian kebahasaan, kalimat penunjuk dari teks editorial. Kompetensi dasar pada pagi hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Jadi pagi hari ini kalian akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks editorial. Kemudian indikatornya, di sini indikatornya. Yang pertama, menelaah struktur tesis. Nah, pada teks editorial. Kemudian yang kedua, menelaah struktur argumentasi pada teks editorial. Kemudian yang ketiga, menelaah struktur penegasan ulang yang terdapat pada teks editorial. Kemudian yang keempat, menelaah kebahasaan, yaitu kalimat penunjuk pada teks editorial. Kemudian tujuan kita dalam pembelajaran pagi hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kalian membentuk per kelompok. Kemudian siswa mampu menelaah struktur tesis teks editorial dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok siswa mampu menelaah struktur argumentasi teks editorial dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok siswa mampu menelaah struktur penegasan ulang teks editorial dengan benar. Kemudian yang berikutnya, melalui diskusi kelompok siswa mampu menelaah kebahasaan, yaitu kalimat penunjuk teks editorial dengan benar. Struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama itu adalah tesis, yang kedua itu adalah
adalah argumentasi, dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Yang pertama, tesis. Tesis itu berarti sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas di dalam teks editorial. Kemudian, argumentasi. Argumentasi itu berisi tentang fakta-fakta atau bukti atau alasan yang mendukung dari teks yang mau dibahas di dalam teks editorial. Kemudian yang ketiga itu adalah penegasan ulang, berarti berisi tentang menegaskan kembali tentang masalah yang dibahas di dalam paragraf sebelumnya, kemudian disertai dengan solusi atau saran yang disampaikan penulis berdasarkan pada masalah yang dibahas di dalam teks editorial. Di sini ada salah satu contoh teks editorial. Nah, kalian bisa lihat di depan. Itu ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 4. Oke. Sandi, mana Sandi? Ya. Coba kamu bacakan paragraf pertama yang terdapat di dalam PowerPoint. Silakan. Bencana banjir merupakan satu di antara bencana seiring berkembangnya Indonesia. Banjir umumnya terjadi di musim penghujan. Pertanyaannya, apakah banjir ini murni disebabkan oleh hujan atau karena ulah manusia? Kalian membentuk kelompok. Silakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu guru dan teman-teman semua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada teman kelompok untuk membacakan. Oke, jadi di sini hasil diskusi kami adalah analisis struktur yang terdapat pada teks editorial. Struktur yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau tesis terdapat pada paragraf 1. Kenapa? Karena pada paragraf 1 masih berisi tentang pengenalan isu atau masalah yang dibahas dalam teks dan masih berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Yang kedua itu argumentasi terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena paragraf 2, 3, dan 4 berisi tentang penjelasan yang terdiri dari fakta-fakta yang mendukung dari masalah yang dibahas dan alasan untuk membuat pernyataan tesis. Penegasan ulang paragraf kelima, kenapa penegasan kembali atau argumen dan berisi solusi atau saran. Analisis struktur terdapat pada teks editorial telah berdiskusi petunjuk. Kata ganti keempat terdapat pada paragraf 3 di kalimat pertama. Masalahnya di sini sejauh mana peringatan disampaikan pemerintah agar solusi terkait pada masyarakat yang terkenal di Indonesia. Terdapat pada paragraf ketiga kalimat kedua, itu warga yang sedang tertidur lelap. Di sini terdapat tulis juga dari daerah yang rawan longsor. Baik, itu tadi hasil diskusi kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Kenapa pada paragraf terakhir disebut dengan struktur paragraf ulang? Ya, diskusi dulu. Silakan berdiskusi secara berkelompok dulu. Menentukan jawabannya seperti apa. Kalimatnya seperti apa?
tentang masalah yang dibahas dan terdapat syaratnya. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siap. Ibu akan mengevaluasi kalian. Nah, sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini? Tapi dikerjakannya secara mandiri, bukan kelompok ya. Bisa? Bisa. Jangan lupa tulis nama, kemudian kelas berapa. Tadi strukturnya ada berapa? 3. Apa saja? Kenapa kita harus mempelajari teks editorial? Supaya kita ini bisa mengetahui sudut pandang dari redaksi atau pendapat yang disampaikan orang lain berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan di dalam masyarakat. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dipersilakan ketua kelas. Yang lain, silakan. Mari teman-teman, kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nanti kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita membahas tentang kebahasaan teks editorial yang berupa kalimat retoris, kemudian kebahasaan yang berupa kalimat kausalitas, kemudian kalimat kopuler. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Selamat siang.